material industri supaya Anda memahami jenis-jenis material yang akan digunakan dan karakteristiknya akan digunakan untuk desain-desain part atau bagian-bagian dari apa yang menjadi proyeknya. Ya. Prasyaratnya kimia, kalau dulu nggak ada ini kok dikasih kimia. Sebetulnya kimia tipis sekali, irisannya dengan material teknik, paling hanya di prosesnya aja ya, proses pembuatan. Bebannya 2 SKS di semester 2. Nah, saya tadi udah ngirim buku aslinya, Kalister itu ya, Material Science and Engineering, bisa Anda copy bareng-bareng atau bersama, lebih murah ya. Jadi seperti ini bukunya setebal ini. Ini kalau beli kurang lebih 500.000 ya. Tapi kalau Anda fotokopi mungkin 60-50.000 sampai ya. Karena satu halaman jadi kertas folio itu jadi 4 halaman untuk buku ini. Dan lebih murah kalau minimal 4 buku. Karena nanti satu halaman akan dibagi, dikopi bareng, kemudian dipotong. Jadi kalau hanya nyetak satu sangat mahal, bisa sampai 150-200.000. Tapi kalau 4 bisa jatuh sekitar 60.000-an. Sudah sama covernya, soft cover tapi ya. Dan ini Bapak dapat langsung dari Amerika karena Bapak dulu ditempatkan di 11 lab pada waktu masih muda ya. 11 laboratorium, diantaranya laboratorium material science di teknik mesin. Nah, Bapak sering mereview buku-buku itu, isinya apakah sudah sesuai atau belum, kalau ada kesalahan kami koreksi, sehingga kami dikasih gratis, ya, sama e-booknya yang sudah saya kirim. Nah, dulu saya pun sempat ngomel-ngomel ya, Anda mungkin juga nanti akan mengalami, ya, seorang leader itu harus memahami ruang lingkup kerjanya. Nah, di teknik mesin ada 11 lab. Saya itu tiap 1 tahun, 2 tahun diputar di lab A, lab B, lab C, sampai payah rasanya. Ya kalau literaturnya Indonesia nggak apa-apa ya. Ada yang bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Sehingga saya harus kursus bahasa itu. Belum ada translator Google dulu, jadi terjemahkan secara konvensional gitu ya. Sampai terakhir itu saya ditempatkan di lab robotika, computer aided design, sama mesin-mesin numerical control. Itu terakhir sudah nggak dipindah-pindah karena nggak ada yang mampu mengalahkan ilmunya ya. Sampai profesor seteknik pun nggak ada yang mampu, sehingga saya diangkat rektor untuk jadi kepala lab di situ. Sebelumnya diputar terus. Nah, saya sempat protes juga ke beberapa kajur ya, ketua jurusan, kalau sekarang ketua departemen, Pak, kenapa orang yang masih muda itu ada 5, tapi yang lain kok nggak disentuh sama sekali, cuman saya aja yang dipindah sana, pindah sini gitu ya. Tujuannya itu apa gitu ya. Terus ngajar itu saya sudah 42 jenis ya. Selama pada waktu itu 12 tahun mungkin, itu 40 mata kuliah. Gitu masih dikasih lagi yang baru 3 lagi. Saya nggak mau terima. Ya, di samping modalnya banyak, jadi buku saya kalau dikumpulkan 50 juta ada. Ya, satu kamar ukuran 4x6 itu penuh raknya 5 sab. Nah, saya nggak ngerti tujuan jarak jauhnya. Ya. Nah, setelah usia 37, saya didekati para senior sama beberapa profesor. Di penjenengan itu di kader jadi leader di sini. Nah, seorang leader harus menguasai ruang lingkup kerjanya supaya nggak dibohongi. Nah, gitu katanya. Terus saya bilang, saya nggak pernah bermimpi jadi leader, Pak. Enak jadi orang bebas. Orang leader itu waktunya 50% dihabiskan untuk institusi. Dan 24 jam HP harus standby. Nah,
beliaunya bilang tujuan kita itu untuk memutar Anda karena Anda yang paling nonjol ya dalam diplomasi, dalam keilmuan ya, kemudian dalam rapat-rapat juga, dalam aktivitas organisasi, sehingga harapan kami itu Anda nanti jadi leader di sini gitu. Nah itu saya nggak pernah kepikir ya. Jadi seorang leader itu harus menguasai ruang lingkupnya sehingga nggak dibohongi oleh bawahannya, terutama dalam hal pembelian barang. Ya. Nah sehingga Bapak umur 37 terpilih jadi ketua departemen ya di teknik mesin, terus double juga dengan ketua departemen teknik industri, karena teknik industri baru berdiri di bawah Bapak. Sebelumnya 4 Kajur nggak bisa menelorkan ya, karena selalu diganggu gangster-gangster. Walaupun dosen juga ada gangsternya ya. Ya sekarang aliran kadrun itulah. Jadi menonjok orang, memfitnah orang tanpa data, tanpa fakta, yang penting orang itu jatuh gitu ya. Nah Kajur yang 4 sebelumnya sampai profesornya 2 itu nggak berani. Baru Bapak yang berani mati untuk bela-belain supaya TI bisa lahir di Unbra gitulah ya. Karena universitas swasta aja udah punya tahun 83, tahun 87, 91 gitu ya. Nah ini jadi bersyukur ada pengalaman juga di bidang material sampai pengujian-pengujiannya ya. Terus bagaimana memperlakukan material supaya tahan gores, supaya lentur, misalkan supaya lebih keras, nah itu ada di lab material. Kalau di teknik mesin itu 3 SKS, ada praktikumnya 1, jadi 4. Kalau di teknik material 6 SKS, ya. Jadi akan dibahas secara detail. Nah untuk TI sekedar tahu saja, ya. Masalah untuk pendalaman bisa dibaca sendiri di buku. Capaian pembelajarannya ini sesuai di buku pedoman yang bisa Anda baca sendiri nanti. Mampu menjelaskan jenis-jenis dan karakteristik dasar material yang dipakai dalam proses produksi. Mampu menjelaskan berbagai mekanisme penguatan logam. Jadi logam yang lemah itu diperkuat dengan cara dipanaskan, kemudian didinginkan pelan-pelan. Bisa di dapur, ya pendinginannya bisa juga di udara bebas atau disiram air, disiram oli, itu akan berbeda kemampuannya, terutama dalam kekuatannya. Ya. Terus yang berikutnya mampu menjelaskan struktur molekul polimer dan pengaruhnya terhadap sifat fisik dan mekanik polimer. Yang kedua, memahami prosedur pengujian yang tepat sesuai dengan material yang diuji. Jadi untuk mengetahui kekuatan logam itu ada uji tarik, uji kekerasan, ya. Nah itu nanti dari percobaan itu bisa diketahui sifat-sifat materialnya, termasuk pengujian mikrostruktur juga bisa. Jadi suatu bahan yang akan diperkuat sebelumnya konversinya, sebelumnya butirannya bentuknya seperti apa, setelah dipanaskan sekian menit, ditahan, menjadi seperti apa. Kemudian diuji kekerasan, kekuatan tarik, kekuatan geser. Materinya sesuai di buku pedoman ada 13 pokok bahasan. Mungkin Bapak nanti sampai 7 ini aja, ya, komposit berbasis logam dan non-logam. Yang 8 sampai selesai untuk dosen berikutnya. Ini pustaka utamanya, ya, Kalister, Fundamental of Material Science. Ini masih bahasa Inggris, saya yakin Anda generasi milenial bahasa Inggrisnya harus jalan, ya. Karena literatur di perguruan tinggi hampir 60% bahasa asing. Ada yang bahasa Indonesia kemarin saya tunjukkan seperti ini, ya. Ini terjemahan dari Kalister, tapi tidak semuanya. Lumayan membantu, ya, jadi dipersingkat lah. Kalau di Kalister 15 halaman, di sini 4 halaman. Gitu. Untuk memperluas khasanah. Kalau beli yang tinggal di Malang ada di Jalan Wilis, ya, itu buku second hand dari teknik industri seluruh Malang, mahasiswa-mahasiswa yang telah lulus itu bukunya dijual di sana. Kalau asli baru di Gramedia mungkin sekitar 90-95. Kalau di Wilis
mintanya nanti 70, Anda tawar 35 dikasihkan. Ya. Hanya saja tiap lembar harus dilihat, kadang ada yang hilang. Hilangnya itu karena kadang ada grafik kayak F3C kan cukup rumit, itu disobek sama pemiliknya untuk ngerpek pada waktu ujian. Itu bisa ditukarkan, dipilihkan yang utuh, jadi dilihat yang teliti ya. Kalau di Jogja juga ada itu toko di dekat kantor pos ya, di Bandung di Palasari, terus Surabaya juga ada, saya lupa namanya ya. Toko second ya. Yang penting ilmunya diambil ya, bukan bagusnya atau barunya. Ini mungkin sekarang ke bab 1. Sudah terima filenya semua ya? Mungkin bisa dilihat bareng. Material teknik, nah ini di covernya salah satu contoh material teknik dari hasil proses yang digunakan untuk part atau komponen atau elemen-elemen ya. Yang sebelah kiri ini elemennya mobil ya, sepeda motor. Sedangkan mobil sendiri ini kalau diamati dari berapa puluh komponen ya, mungkin hampir 150-200 komponen, dan bahannya yang terinventarisasi di sini misalkan kayak bumper ini dari fiber ya, terus kaca dari glass, plastik, bumper, dashboard juga masuk polimer, itu tempat duduk polimer juga. Polimer itu ada 48 jenis ya, kalau di teknik mesin ada mata kuliah khusus 3 SKS. Nah, kita cukup satu bab aja nanti. Kemudian bodi-bodi penutupnya itu dari baja, ya, steel, sebagian dari plastik yang sudah dicampur dengan karet dan bahan lain, sehingga disebut komposit. Kemudian ada engine, mesinnya dari cast iron atau besi cor. Kalau Mercedes-Benz itu dari titanium, ya, sehingga transfer panasnya bagus, ya, seperti mesin pesawat, ya, dari titanium. Makanya Mercedes-Benz harganya paling enggak 2 miliar, ya, yang sedan-sedan baru itu. Kalau mesin-mesin biasa bikinan Jepang itu dari besi cor. Kemudian beberapa komponen dari seramik, misalkan busi, spark plug itu busi. Terus ada kabel-kabelnya, copper wiring, itu dari tembaga. Terus ada saluran dari tangki air ke kaca untuk nyemprot air, nah itu dari plastik, selang plastik. Terus pelek ini dari steel atau aluminium, paduan aluminium, bukan aluminium murni. Terus ada baterai, itu dari lead, atau timah hitam. Kemudian frame-nya dari baja. Kemudian lagi rodanya dari rubber atau karet. Terus ada beberapa komponen dari stainless steel, misalkan untuk lampu, ya, dudukan lampu, dan lain-lain. Jadi kalau sedan itu hanya pakai frame biasa seperti ini. Nah, sebelah kanan ini frame namanya. Tapi kalau mobil niaga seperti Fortuner, Panther, kemudian Kijang, itu pakai chassis truk juga. Jadi ada
besi bentuknya C itu akan dipasang di bawahnya frame ini sepanjang mobil. Biasanya rata-rata 5/4 meter kalau mobil niaga. Ya, bis, truk juga ada chassis namanya. Ya. Tapi kalau sedan cuma frame aja, nggak ada chassisnya. Sehingga memang tidak untuk angkutan berat gitu ya. Nah, kembali ke sini, jadi secara material teknik itu sebetulnya sudah dimulai 2-3 juta tahun yang lalu. Itu yang disebut zaman batu. Ya. Ini belum terhitung milestone 1, 2, 3 tahunnya belum. Jadi sebelum Masehi ini. Ya. Ini beberapa peninggalan yang sering tergali seperti ini. Alat-alat masak, ya. Kemudian mungkin untuk alat-alat pemotong, ini ada kayak pisau dari batu, ya, dan lain-lain. Kemudian 5.000 tahun yang lalu ini disebut zaman bronze alloy atau paduan kuningan. Terus 3.000 tahun yang lalu itu baru dimulai suatu zaman besi, ya, zaman besi. Nah, baru sekitar 1830-an itu ditemukan steel, ya, atau baja. Kemudian sekitar 1970-an itu ditemukan komposit. Kalau dulu bumper-bumper mobil, truk itu dari baja semua. Sekarang truk masih dari baja, tapi kalau mobil-mobil apalagi city car itu sudah dari komposit. Ya, sehingga ringan, bahan bakarnya nggak habis banyak. Sampai sekarang tahun 2000 ini sudah ditemukan macam-macam paduan. Ya. Aramid, fiber, karbon, kemudian ada material-material dari kerak bumi, ya, irit seperti di Lapindo itu juga mengandung logam yang harganya lebih mahal dari emas, ya, karena biasa digunakan untuk pesawat ulang-alik yang tahan terhadap temperatur di atas 2000 derajat. Ya. Nah, seperti pesawat terbang, nah seperti ini kalau di teknik mesin dipelajari dengan keilmuan yang disebut fluid mechanics, dan fluidanya itu incompressible, udara. Ya. Dan ini dikasih sensor, pas terbang ternyata temperatur di wings-nya ini sekitar 1700 derajat Celcius. Sangat tinggi sekali. Nah, sehingga pesawat-pesawat luar angkasa banyak dibuat dari kerak bumi istilahnya, ya. Yaitu di lumpur Lapindo ternyata mengandung itu banyak sekali. Jadi petaka membawa kaya kalau itu mau mengelola gitu ya. Berikutnya definisi material science atau ilmu material atau ilmu bahan. Dulu ada literatur yang mengatakan ilmu bahan sama saja. Kemudian ada yang literatur ilmu material. Terus ada yang pakai material science. Ini tergantung impornya dari mana dia, ya. Seperti manufacturing processes itu dari Amerika, literatur proses manufaktur. Tapi kalau dari Eropa, production processes, ya. Isinya sama. Jadi kadang tiap negara ingin tampil beda, tapi isinya sama. Ini merupakan interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari hubungan antara pemrosesan. Pemrosesan di sini bukan seperti di proses manufaktur yang membuat part atau elemen-elemen, tapi khusus proses untuk memproduksi material. Contohnya dari oksid besi yang dibakar di tanur itu dapur, selama kurang lebih 48 jam, nanti akan menghasilkan cairan besi, ya, yang disebut besi babi atau pig iron.
Nah, itu nanti akan diproses lebih lanjut untuk dicampur lagi atau dipadu dengan logam lain sesuai dengan tujuannya, mau dijadikan eh, baja paduan ringan, baja paduan berat, atau mungkin dijadikan besi dan lain-lain. Ya. Ini pemrosesannya berhubungan dengan pembuatan bahan. Terus strukturnya ini tidak sama dengan di mekanika teknik. Ya. Struktur di sini struktur mikro di dalam logam itu yang terdiri dari unsur apa saja. Ya. Mekanika teknik pun juga bukunya macam-macam. Ada yang memberi judul statika struktur. Nah, itu dari Amerika biasanya. Ya. Tapi kalau dari Eropa itu mekanika teknik. Belanda, Inggris itu mekanika teknik. Terus berhubungan dengan sifat-sifat material. Jadi sebelum kita memilih material itu harus kenal sifat-sifatnya dulu. Apakah yang mau dipakai itu logam anti karat, anti panas, anti gores dengan kekuatan berapa? Ya. Nah, kekuatan nanti berhubungan dengan kinerja material. Nah, kalau dibuat suatu segitiga proses, ini memproses dulu, dimulai dari oksid-oksid yang ada, baik oksid aluminium, oksid besi, emas, dan lain-lain. Sehingga di situ nanti akan dihasilkan yang namanya bahan kasar. Ya. Bahan kasar atau kalau di logam, istilah logam, besi, dan baja itu menjadi besi babi. Ya. Memang dulu bentuknya kayak babi, gede-gede, tapi babinya mungkin panjangnya sekitar 2 meter. Ya. Nah, waktu itu hanya seperti itu mampunya. Nah, itu nanti lagi, ya. Sehingga kita tahu sifat-sifat apa, properties apa yang digendaki yang akan dijual. Contohnya untuk ada besi beton, ya, itu kandungan karbonnya kurang dari 2%, supaya dia masih lentur, nggak gampang putus, misalkan itu. Terus ada aluminium, ada tembaga, dan lain-lain. Nah, dari situ nanti kita tinggal melihat saja atau mencari tujuan akhir yang akan dikehendaki untuk uh, suatu konstruksi itu jenis material apa. Ya. Jadi dioptimasi. Nah, bagi Anda yang uh, mungkin bingung nanti mencari jenis material apa yang akan digunakan untuk suatu konstruksi, itu ada yang namanya ini, saya tuliskan di sini. Jadi sekarang itu enak sekali, kita tidak perlu bingung-bingung. Ya. Mungkin di internet juga ada. Jadi ada buku yang namanya Material Handbook. Nah, jadi handbook macam-macam itu eh, isinya tentunya induk dari segala hal yang dicari. Ada number, terus kode, sebentar ini saya anukan ini. Insert.
Jadi ada number, kemudian codes. Jadi misalkan nomor 1, IC 1022. Nah, terus di sini ada properties. Ya, sifat-sifat mulai mekanik, tegangan tarik, tegangan geser. Kemudian di sini composition. Kemudian ada lagi terakhir application for. Nah, jadi Anda tinggal melihat ini aja. Propertiesnya ini kekuatan tarik, kekerasan, kemudian kekuatan geser, dan lain-lain. Komposisi ini komposisi kimianya terdiri dari apa saja. Nah, application for-nya Anda tinggal memilih misalkan mau digunakan untuk poros sepeda motor. Nah, berarti dia harus pakai yang kode berapa. Di situ sudah ada, jadi nggak perlu bingung. Composition juga. Ini tinggal lihat di material Zenbook aja. Nggak perlu bingung. Misalkan mau untuk sudut turbin, atau juga untuk pelek mobil, sepeda motor, tinggal milih aja. IC sekian, ini IC itu Amerika, nanti kita akan belajar kode-kode untuk material. Ya. Terus mengapa ilmu material penting? Yaitu yang pertama berkaitan dengan masalah desain yang berhubungan dengan material yang diperlukan. Jadi suatu desain kadang lebih dari 2-3 material yang diperlukan, dan kita harus memilih dengan benar. Karena kalau tidak bisa memilih dengan benar, maka risikonya kecelakaan, sehingga desainernya akan dituntut hukum. Di samping hukuman penjara, hukuman kerugian. Ya. Kerugian ada 2, moral dan material. Ya, moralnya dia menjadi trauma. Materialnya mungkin karena dia luka parah sehingga harus berobat habis sekian. Yang paling di luar dugaan sering kerugian material itu dalam hukum diizinkan untuk menuntut setinggi-tingginya. Bisa 1 miliar, bisa 2 miliar gitu ya. Tapi tentunya kalau hakim bijaksana akan mengabulkan sesuai dengan kerugian yang dia derita, walaupun di dalam hukum boleh menuntut setinggi-tingginya. Yang kedua, memilih jenis material yang tepat dari ribuan jenis material. Jadi material ada ribuan, dipilih yang paling optimal yang mana. Artinya apa? Suatu desain itu harus ekonomis dari bahan, ekonomis dari proses pembuatan, ekonomis dari segi biaya. Ya. Jadi dipilih yang paling optimum, bukan yang paling murah. Ya. Murah karena belum tentu baik, belum tentu kuat. 3, mengatasi kerusakan material selama penggunaan. Jadi di sini untuk mengatasi misalkan anti gores perlu dilapis dengan krom atau nikel. Terus untuk mengatasi karat perlu dicat dengan cat anti karat dan lain-lain. Yang keempat, mengetahui berapa besar biaya produksi. Nah, dari material itu bisa dihitung habisnya berapa dalam volume atau dalam lonjor. Jadi di dalam produksi itu nanti kalau Anda sudah mengenal di semester depan, ada poros rata-rata di pasaran panjang 6 meter. Anda perlu hanya 1,5 meter. Nah itu belum tentu boleh dibeli 1,5 meter. Sehingga Anda harus membeli 6 meter. Nah, sisanya itu di dalam perhitungan bukan Anda kalau harganya 600.000, kalau 6 meter kemudian diperlukan 1 meter, Anda
memberi harga ke konsumen 100.000, enggak seperti itu. Jadi yang dibeli berapa ya 600.000 bebankan ke konsumen. Karena kalau hanya dihitung 100.000 kita rugi 500.000 dari beli bahan itu. Dan belum tentu nanti dapat order pakai bahan itu lagi. Nah itu jadi ada material yang boleh dibeli ngecer, ada yang dalam satuan. Nah, itu yang kadang di dalam perhitungan harus jeli. Jenis material yaitu yang pertama logam. Logam dikelompokkan menjadi dua, yaitu ferro dan non-ferro. Logam ferro itu di SMA udah kenal kali ya. Logam yang unsur utamanya terdiri dari ferrum, ditambah unsur yang lainnya, misalkan fosfor, mangan, silikon, dan lain-lain. Kalau logam non-ferro, logam yang unsur utamanya bukan dari ferrum. Nah, ferrum di sini tentunya menduduki porsi persentase yang terbesar. Nah, ini menjadi nanti digunakan baja dan besi. Nanti bedanya baja dan besi apa di kuliah berikutnya. Ya. Ada macam-macam baja, macam-macam besi. Kemudian seramik. Seramik sudah banyak yang tahu lah. Oh emang gini, ini nggak mau di. Di Malang ini penghasil keramik, ya macam-macam bentuk keramik untuk kenang-kenangan bisa, mau dibuat di rumah juga bisa untuk dipajang gitulah ya. Ini keramik ada 6 jenis, polimer ada 48 jenis, dan komposit ada 3 jenis. Masing-masing jenis ini dari keempatnya masih ada paduannya lagi, komposisinya macam-macam yang bisa menghasilkan puluhan sampai ratusan jenis. Sehingga tadi dikatakan total ada ribuan jenis material. Nah, secara umum, yang pertama jenis logam itu karakteristiknya kuat, ulet, mudah dibentuk dan bersifat penghantar panas dan listrik yang baik. Nah, untuk yang paling baik ya tembaga murni, ya penghantar listrik yang baik. Namun besi juga bisa, baik itu baja maupun besi. Terus ini seramik. Sifat umumnya getas, keras, dan penghantar panas, dan listrik yang buruk. Sehingga dia digunakan untuk isolator biasanya di tegangan-tegangan tinggi untuk membangun suntet itu. Ya. Warnanya ada yang coklat, ada yang putih. Terus kalau polimer, ini kerapatannya rendah, penghantar panas dan listrik buruk dan mudah dibentuk. Ini biasanya untuk isolator, contohnya isolator kabel-kabel. Ya. Ini ada sekitar 48 jenis polimer. Dan ini diantaranya digunakan di sepeda motor, ini di bodi depan ini, yang warna biru, warna putih, ini dari polimer. Kemudian dashboardnya mobil juga dari polimer. Kemudian ini ada peralatan yang penyangganya juga dari polimer. Jadi polimer ada yang lentur, ada yang kaku, ya, tergantung dari campurannya atau bahannya. Berikutnya komposit merupakan gabungan dari dua bahan atau lebih yang masing-masing bersifat tetap. Artinya bersifat tetap dia disatukan, entah itu dilem, dipanaskan, atau disambung dengan yang lain. Komposit. Kalau Anda naik pesawat, ya, kalau pesawat komersil kan wingnya tebal, kurang lebih sekitar 20 cm. Ya. Nah dia sebetulnya tersusun dari lembaran-lembaran aluminium, ya, paduan aluminium,
kemudian dia dikeling, ya, ada jarak sekitar mungkin 30 cm antar keling itu. Nah itu dari komposit. Kenapa kok nggak dibuat pejal? Ya, bentuknya langsung seperti itu dipotong itu. Nah karena seandainya yang pertama itu untuk mengurangi berat, karena berat akan mengurangi laju kepesatan. Terus yang kedua, menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Terus ketiga, kalau patah atau rusak di permukaan harus ganti semua. Tapi kalau komposit itu lebih ringan, lebih lentur, kemudian kalau yang rusak bagian luar hanya diganti lapisan luar aja, yang luar masih dalam masih bisa digunakan, sehingga nggak harus ganti total. Nah, itu komposit. Komposit bisa dari logam, bisa dari non-logam. Termasuk bemper mobil, kalau Anda lihat, ada yang warnanya putih biasanya, aslinya sebelum dispek. Ya. Itu juga dari komposit. Jadi biasanya ada serat-serat fibernya, ada lemnya, dan ada cairannya juga yang digunakan untuk membentuk. Struktur atom ini saya pikir Anda di SMA udah kenal. Ya. Tabel periodik, mana yang logam, ini sebelah kanan sendiri gas mulia, dan mana yang bukan logam. Ini macam-macamnya. Kemudian kalau struktur kristal sudah pernah kenal belum di SMA ya? Halo? Sudah belum? Belum ya? Belum Pak. Oh, kalau atomnya sudah ya. Saya dulu SMA, SMP juga dapat sudah itu. Nah sekarang masalah atom, jadi di material, baik logam maupun non-logam itu ada struktur atom. Ya. Kalau di besi dan baja disebut grain. Grain itu butiran-butiran. Nah butiran-butiran ini terdiri dari macam-macam bahan. Ada yang ikutan dari bumi memang tidak bisa dipisahkan. Contohnya kalau di baja itu ada fosfor, ada belerang, di minyak premium juga ada belerang, sehingga busi Anda kadang-kadang kalau sudah lama warnanya kuning. Molybdenum itu nggak bisa dipisahkan, mangan juga. Itu membentuk kristal seperti ini. Ya. Nah ini secara garis besar nanti masing-masing logam sendiri-sendiri. Yang pertama disebut face center cubic atau kubik sisi pipi. Ya. Nah, ini atom-atom terletak di masing-masing sudut. Jadi kalau kita ambil segmen yang merah ini di sebelah kiri, kemudian kita buat kubus, segi empat ya. Kemudian diperbesar akan menjadi sebelah tengah ini. Nah pendekatannya di dalam struktur kristal digambarkan sebelah kanan sendiri. Face center cubic itu atom terletak di masing-masing di sudut. Ya sudut-sudut ini. Ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pusat semua wajah sel kubik. Jadi di pipinya setiap sudut. Jadi kayak depan sendiri ini di tengah ada. Samping kanan di tengah ada, belakang di tengah ada, samping kiri ada, di tengah, atas ada, bawah ada. Dan ini yang disebut face center cubic, FCC. Nah yang memiliki struktur kristal seperti ini, kuprum, tembaga, aluminium, argentum, dan aurum. Nih, terus jenis yang kedua, body center cubic, itu atom di setiap sudut dan di tengah sel unit kubik. Jadi sudut-sudut ada seperti tadi, tapi di pipinya nggak ada. Di pipinya nggak ada, hanya di tengah satu. Ya, di sebelah kiri kalau diambil salah satu ujungnya seperti ini, yang tengah. Kemudian kalau digambarkan sebelah kanan sendiri. Ini yang mempunyai struktur seperti ini, molybdenum, kemudian ferrum, dan krom. Ini jenis kedua.
Ini senangannya dosen-dosen muda sering dikeluarkan di ujian, jadi Anda harus hafal. Kalau face center cubic ya digambarkan bentuknya seperti ini, sebelah kanan sendiri aja langsung. Terus kalau yang body center cubic, sebelah kanan juga. Terus yang bentuk ketiga, heksagonal close pocket, atau susunan heksagonal. Nah, dia terdiri dari 6 atom yang membentuk segi 6 biasa. Jadi ini ada segi 6 di atas, dengan ketinggian tertentu, di bawah juga segitiga. Terletak di tengah-tengah sel unit. Jadi di bidang atas ada tengah-tengah, ini 1 dikelilingi oleh 6. Yang bawah sendiri ada 1 dikelilingi oleh 6, dengan 3 atom tambahan yang terletak di celahnya dari susunan heksagonal. Nah, ini yang di tengah yang disebut C pocket ini, ya, atau sumbu C. Ada 3. Nah, yang memiliki struktur seperti ini adalah magnesium, seng, CD, dan Ti. Heksagonal. Ini ada 3. Ya. Kemudian jenis padatan. Yang pertama bahan kristal. Jadi atom mengatur diri sendiri dalam susunan periodik. Nah, susunan ini akan terbentuk pada saat dia pendinginan. Ya. Jadi logam, oksid-oksid itu kalau dipanaskan, dia akan suhunya tinggi, 2500 derajat. Kemudian setelah dingin, dia akan membentuk suatu kristal-kristal seperti ini. Dan ini dilihat di mikroskop yang pembesarannya 10.000 kali. Kalau di lab teknik mesin punya ini. Jadi Anda bisa melihat ya seperti ini rangkaiannya. Kemudian ada kristal tunggal, yaitu atom yang berada dalam susunan berulang atau periodik di seluruh luas material. Nah, yang sebelah kiri disebut kristalin, yang ini amorphous. Yang kristalin ini cenderung membentuk segi 6 dan teratur ya. Kalau yang sebelah kanan ini kurang begitu teratur. Amorphous. Terus berikutnya mikrostruktur. Merupakan fitur struktural paduan, misalnya grain dan struktur fase yang terlihat pada pengamatan di bawah mikroskop. Jadi Anda catat sendiri istilah grain itu butiran-butiran. Nah, ini ilustrasi aja yang warna merah, biru, kuning. Ini adalah susunan grain dari suatu besi. Ya, tentunya tidak teratur seperti ini, lihat sebelah kanan ini. Ada yang seperti sungai memanjang, ya. Nah, ini biasanya dia ada ledeburit, ada ferit, ada martensit, ya. Terus ada yang kecil-kecil, nah ini perlit, abu-abu lebih tua. Dan ini membentuk suatu ikatan seperti ini, kalau diilustrasikan sebelah kiri. Jadi paling enggak dia terdiri dari 5-6 material, yang saya katakan tadi tidak bisa dipisahkan dengan proses selama ini dari bumi, sehingga ngikut aja. Ya. Nah, di sini kadar karbon bisa diatur dengan menambahkan powder karbon, karena karbon di sini akan mempengaruhi karakteristik dari logam, yaitu berupa sifat kekerasan. Jadi semakin tinggi karbonnya, maka besi itu semakin keras. Ya. Hanya saja nanti di property of mekanik semakin getas. Ya, semakin getas. Ada yang ikut karate di sini atau silat? Nggak ada ya, anak sekarang nggak seneng ikut gitu-gitu ya. Kalau zamannya Bapak kan banyak gangster, kemudian polisinya sedikit. Sering dipalak kakak kelas, sering dipalak orang di luar juga. Beberapa kali Bapak digitukan ya. Pulang jalan-jalan di alun-alun Malang, digrebek 6 orang. Ya, orangnya mabuk semua. Untung saya dengan teman saya sudah karate ban biru, ya.
sehingga 6 orang kita lawan glosor semua. Ya, terus sudah semester 4 lewat di teknik sipil di ospek sama kakak kelas. Jadi saya sudah bungkuk permisi ditendang sampai ke jengkang dan dada saya akhirnya karena hujan ngecap sepatu. Ya, saya nggak peduli, saya pegang lehernya, saya tendang mulutnya sampai berdarah ke jengkang juga. Ya. Wah, akhirnya jadi rame. Tapi anak kuliah dulu itu kalau nggak punya uang, sulit untuk kuliah, karena bayarnya mahal. Sehingga satu kelas paling 25-20 orang aja. Dan hanya satu kelas nerimanya. Dia itu mungsuhan sampai bertahun-tahun. Nah gitu yang dilaporkan dekan saya katanya menganiaya kakak kelas. Saya kejar ke ruangnya dekan, ketemu, saya dimarahi dekan. Ya saya bilang, yang bikin gara-gara kakak kelas dulu Pak. Saya sudah permisi hujan-hujan, melipir-melipir malah ditendang. Ini bukti ini di dada saya Pak, saya gitu kan. Ya tapi nggak boleh mukul gitu, ya dia kurang ajar, saya pukul mulutnya biar hancur, saya gitu kan. Akhirnya kakak kelas yang di skor 1 semester, KTM-nya dicabut, nggak boleh ikut kuliah. Itu kalau ikut karate, saya dulu juga belum begitu mengenal material. Ada bata 4, 5, bata itu kalau bakarnya lama itu menjadi keras, ya. Tapi dia sebetulnya daktil. Dia tidak akan kuat dengan impact force, gerakan kejut, ya gitu. Jadi kalau dipukul, diancang-ancang, pas di instan centernya atau titik tengahnya, dihentakkan banter, patah semua sudah. Begitu juga kikir dari besi, itu yang biasa untuk meratakan logam, kalau di teknik mesin di proses manufaktur ada, tapi kita belum punya itu. Itu dipukulkan di kepala gini, dengan hentakan juga patah. Orang yang nggak ngerti, waduh, ini kikir untuk nusuk orang aja masuk ke perut ya. Tapi kalau ngerti sifat material, dia itu daktil karena karbonnya tinggi. Nah itu, anak sekarang jarang lah yang ikut gitu-gitu, nggak suka. Sukanya nge-gym ya. Bapak pun dulu juga nge-gym sampai 85 kilo beratnya. Cuman pacar saya nggak suka, katanya kayak preman, kayak katak. Suruh kempeskan. Sehingga saya kempeskan jadi 70 kilo ini, nggak naik-naik. Ya memang kalau muda seneng yang maco gitu ya, jadi perhatian, dadanya bidang, kalau disandari cewek pacar rasanya damai gitu ya. Tapi ada yang suka, ada yang enggak. Oke, kembali ke sini lagi. Ini masalah grind, kemudian fase bagian dari sistem yang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang seragam. Nah, fase ini banyak dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur pada waktu proses. Kalau Anda masih ingat diagram temperatur dan pressure untuk air, ya, kalau dia kondisi solid, artinya masih beku, berarti dia berada di bawah 280 Kelvin. Ya, kemudian di atasnya itu sampai sekitar 600 itu bentuknya liquid atau cair. Tapi tentunya dengan pressure sekian di sebelah kiri itu. Jadi 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9 liquid. Tapi kalau tekanannya lebih kecil, dia akan berbentuk uap, vapor. Ya. Ini jadi fase itu dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Jadi semua fase di sini bisa direncanakan untuk material-material yang akan diperlakukan, entah itu diperkuat atau dilunakkan, itu bisa dirancang. Ya. Dua fase yang berbeda dalam satu sistem memiliki karakteristik fisik dan atau kimia yang berbeda. Jadi misalkan air dan es, air dan minyak.
dan dipisahkan satu sama lain oleh batas-batas fase tertentu. Ya, ada suatu garis maya yang memisahkannya. Sistem fase tunggal disebut homogen, sistem dengan 2 atau lebih fase adalah campuran atau sistem heterogen, atau lebih dari 1. Nah, ini mungkin di SMA dulu udah kenal. Ya. Begitu juga kalau memanaskan air di Batu dengan di Surabaya, itu akan lebih cepat mendidih di Surabaya. Karena Surabaya tekanannya besar, sedangkan di Batu tekanannya kecil. Ya. Apalagi kalau dibuka, akan lebih lama lagi. Terus transformasi fase atau perubahan struktur molekul dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, difusi tergantung tanpa perubahan komposisi fase atau jumlah fase yang hadir. Yang kedua, tergantung dengan perubahan komposisi fase. Dan yang ketiga, transformasi fase difusi. Untuk nomor transformasi alostropik dan rekristalisasi. Nah, ini di dalam proses pemanasan logam. Ya. Kemudian gaya-gaya atau beban yang bekerja pada suatu material. Yang pertama jenisnya tensile atau tarik. Jadi suatu logam kalau dia dikenakan beban searah sumbunya, baik ke atas ke bawah maupun ke kanan ke kiri, itu dengan ditarik atau gayanya keluar itu disebut tensile strength. Terus kalau dia mengarah ke dalam, ke sumbunya, itu merupakan tekanan kompresif, ya, kompresif. Jadi contohnya yang di sebelah kiri ini kalau dia ditarik, panjang mula-mula L0 akan menjadi ada pertambahan panjang, tapi dimensinya mengecil. Ya, ini. Jadi ada delta L0 pertambahan panjangnya. Sedangkan kalau ditekan, yang semula diameternya yang di dalam ini, dia akan menjadi lebih besar, tapi jaraknya lebih pendek. Itu kompresif atau tekan, ya. Yang ini tarik. Kemudian lagi geser, seperti kalau Anda dorong almari, dorong benda, nah itu seolah-olah itu di dalam benda itu akan bekerja gaya geser, supaya dia bisa berpindah posisi, atau bisa juga terpotong. Jadi logam bisa memotong logam lain, karena kekerasan logam yang pemotongnya lebih tinggi dari yang dipotong, yang pertama. Yang kedua, logam bisa terpotong karena adanya gaya geser. Seperti kalau Anda nyerut, itu kan dari titik awal digeser ke depan. Menggergaji juga gitu. Nah, ini contoh dari shear. Terus ada yang torsion atau puntiran. Nah, ini biasanya katakanlah di poros sepeda motor, mobil yang berputar. Nah, itu mengalami yang dinamakan beban puntir. Jadi 4 tips of loading ini jangan sampai lupa. Berhubungan di mekanika teknik, ya. Terus perilaku tegangan. Di sini dipisahkan menjadi 2 kategori. Yang pertama deformasi elastis dan deformasi plastis. Mungkin saya tambahi ada garis ya, biar jelas. Warnanya diganti apa?
Kelihatan ya. Terus ini ada titik 0 atau titik O. Nah, deformasi plastis ini ada percobaannya. Jadi dalam kondisi statis, kemudian logam itu dikenakan gaya tarik. Ya. Ditarik, nah ini akan mengikuti garis linier dari O ke P. Ya, contoh yang paling nyata di pegas sepeda motor Anda. Kalau titik P ini batasan bebannya 150 kilo katakanlah. Selama dia dibebani di bawah 150 kilo, begitu beban dihilangkan, pegas akan kembali ke posisi awal. Nah, itu yang disebut deformasi elastis. Nah, mayoritas konstruksi, baik itu balok, gelagar, atau part-part yang lain, itu dikondisikan dalam posisi deformasi elastis. Sampai kena beban kerja itu berubah bentuk. Ya. Paham ya? Kemudian yang deformasi plastis, ini disebut irreversible, kalau yang elastis reversible. Benda ini dibebani, ya beban tarik, terus menerus, sampai melewati batas proporsional. P ini batas proporsional, artinya tegangan dan regangan itu masih sebanding. Ya, jadi ini kurang lebih sudutnya 45 derajat. Kalau tegangannya katakanlah tambah, tegangan itu P per A, jadi beban dibagi luas penampang, stres ini ya. Misalkan di sini ditambah 100 kilo, strainnya pun akan bertambah sebanding terus ya. Nah, sampai batas tertentu di titik P ini yang disebut batas elastis. Setelah itu dia tidak akan kembali ke bentuk aslinya walaupun beban dihilangkan. Ya, karena melampaui dari kekuatan bahan itu. Paham ya? Sebetulnya ini ada daerah peralihan yang disebut elastoplastis. Jadi antara titik plastis dan elastis itu ada daerah perpindahan yang disebut elastoplastis. Nanti akan didalami di bab 8 kemarin ya, tadi bab 8. Ini dan kadang diperlukan juga di dalam proses manufaktur. Contohnya membuat panci, menekuk pipa, itu gaya tekuknya harus melampaui dari kekuatan bahan yang dimiliki. Jadi material itu sekalipun bebannya dihilangkan, tidak akan kembali ke aslinya, karena memang dibentuk untuk bentuk tertentu, entah bentuk H, bentuk U, atau bentuk apa yang lain. Kemudian definisi dislokasi. Dislokasi adalah cacat kristalin linier di mana ada ketidaksejajaran atom. Deformasi plastis disebabkan oleh gerakan sejumlah besar dislokasi. Dari mana dia berasal, yaitu stres yang terkait dengan proses pembentukan. Contohnya kalau benda dibengkokkan, semula bentuk atomnya tersusun lurus seperti sebelah kiri. Kemudian dibengkokkan 5 derajat. Nah, maka di dalam material itu strukturnya akan terjadi dislokasi seperti ini. Yang dibengkokkan yang bagian luar mengalami tegangan. Apa ini? Tekan, positif, ya. Tarik ya, maaf. Ya tarik, yang luar tarik, yang dalam ini tekan, negatif. Sehingga kurang lebih ini dalam satu posisi tertentu, tapi dalam kenyataannya bisa lebih dari satu atom. Ya. Ini dislokasi. Jadi bisa akibat gaya yang bekerja,
bisa didesain dengan proses pembuatan yang dipanaskan material itu, kemudian ditahan beberapa menit, nanti atom-atomnya ini akan berpencar lagi membentuk suatu susunan tertentu. Itu juga bisa mengalami dislokasi. Nah, ini tadi yang saya ceritakan tentang uji tarik. Materialnya seperti yang sebelah kiri ini. Jadi ada bagian ujung yang utuh keduanya, terus dikecilkan sepanjang L0, terus ada juga pingulan ini ya, atau fillet antara radius besar dan radius kecil. Terus salah satu dijepit, biasanya yang bawah dijepit, yang atas ditarik. Sehingga dia akan mengalami fase seperti ini. Yang sebelah kiri masih besar, kemudian akibat ditarik bertambah panjang delta 0, tapi dimensi yang tengah ini menjadi lebih kecil, ditarik terus sampai melebihi batas elastisitas, dia akan berubah bentuk seperti ini, necking. Neck itu leher, ya. Menipis, kemudian beban diteruskan. Nah, necking ini merupakan beban puncak atau ultimate tensile strength. Ini karakteristik material yang maksimal dari tegangan tarik yang dimiliki. Nah, material di dalam spesifikasinya ada dua, hati-hati. Ada yang dia pakai ultimate tensile strength, ada yang yield strength. Nah, di dalam perencanaan kalau dia memakai ultimate tensile strength, maka faktor keamanannya harus lebih gede daripada yang yield strength. Katakanlah untuk jembatan, kalau yang ultimate ini paling enggak pakai sekitar 4 sampai 6, ya, 6 kali dari kekuatan yang dimiliki. Tapi kalau ini cukup 3 atau 2 saja yang yield strength. Ya, sampai kalau beban diteruskan akhirnya patah seperti ini, fracture. Nah, ini digambarkan di plot, ada plotnya. Plotter itu seperti printer, hanya dia tidak memakai cartridge gandeng itu, tapi berupa pen. Pennya sejari telunjuk gitu, ada 4, merah, kuning, hitam, biru, kalau dipadu menjadi 256 warna. Nah, ini diplot seperti ini grafiknya. Nah, ini kita bisa membaca berapa sih tegangan tarik, batas elastisitas dimiliki bahan, berapa ultimate-nya, berapa fracture-nya. Nah, ini sering di ujian juga suruh ceritakan dan menjelaskan satu persatu. Terus uji kekerasan, ini adalah ketahanan terhadap deformasi. Satu logam, kalau ditekan dengan logam lain, dia istilahnya apa ini ya, luka, dan lukanya masuk ke dalam. Nah, dia disebut logamnya itu memiliki kekerasan yang lebih kecil daripada yang nusuk. Nah, bentuknya untuk uji itu macam-macam identornya. Identor itu seperti sensor, ya. Yang seperti ini ungu ini dari berlian, ya, berlian perhiasan itu, ya. Bentuknya akan seperti ini, ditekankan di material. Tapi kecil sekali, paling dalamnya 1,5 mili, hanya ini diperbesar. Terus yang kedua, yang bentuknya bola dari bola baja, ini dari yang disebut percobaan Brinell. Ya. Nah, itu identornya ditekankan, ditembakkan, jedak gitu ya. Kemudian nanti diameternya ini dianalisa berapa masuknya dibandingkan dengan diameter identor. Ada rumusnya. Sehingga nanti ketemu kekerasan dari material yang dites itu sekian. Ya, kalau polisi biasanya revolver. Nah, itu di situ di displaynya kecil, ukuran 1,5 cm kali 3 cm sudah menunjukkan kekerasan Brinell sekian, kekuatan tarik sekian. Terus ada yang Vickers. Nah, ini hanya beda identor aja.
Ini menggunakan piramida berlian seperti yang tadi saya katakan. Dasarnya persegi sebagai identor dengan sudut yang disertakan antara wajah perlawanan dari piramida. Maksudnya sudut ini 136 derajat. Menggunakan beban mulai 1 sampai 120 kg force. Terus ditembakkan atau ditekankan dalam waktu kurang lebih 10 sampai 15 detik. Sehingga nanti akan melukai benda, nah itu bendanya akan diukur, bisa secara otomatis bisa dihitung berapa nilai kekerasan menurut Vickers. Terus ada uji puntir, ini contoh yang paling nyata di poros-poros mobil ini. Sering digunakan untuk menguji bahan rapuh dan dapat diuji di bagian berukuran penuh, yaitu poros gandar atau matabor, ya, twist drill itu matabor, yang dikenakan beban puntiran dalam operasionalnya. Bor itu kan mengalami puntiran, ya. Nah ini tentu dipuntir dalam waktu sekian ribu jam, ya. Kapan dia akan mengalami kelelahan, sehingga dari situ dianalisa bahwa kekuatan material ternyata sekian gayanya, sekian jam lamanya. Nah ini di mekanika teknik nanti akan dihitung berapa momen puntir yang terjadi di dalam suatu objek material. Energi yang diserap selama percobaan spesimen. Jadi spesimennya dilatih di bawah, ini ada tulisan spesimen, dijepit. Bentuknya spesimen seperti di atas yang ada anu merah ini, ya. Nah ini panjang seperti ini, terus dilukai dibentuk V di depannya. Terus hammernya ini diposisikan pas di garis lurus dari cekungan V yang terendah ini. Terus ini ditarik, ya ada pengukurnya, jadi dia ditarik berapa derajat. Setelah itu dilepaskan, sehingga akan memukul spesimen sampai spesimennya patah. Ya. Nah dari sini sudah terekod berapa energi yang digunakan untuk memukul spesimen atau energi yang terserap, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Sekarang secara otomatis di display sudah bisa ketemu berapa dia kekuatan impact-nya. Nah ini sering bagi Anda yang kerja di perusahaan nantinya, kadang dites seperti ini. Ini ada logam 2, coba kamu pilih mana yang termasuk logam brittle dan mana yang daktil. Ya. Nah ini dari patahan bisa kelihatan. Brittle itu getas, ya. Yang getas itu patahannya merata. Yang daktil itu ulet, ada molor sedikit. Itu apa istilahnya, pedomannya. Ya. Terus ada fatigue karena kelelahan, ya seperti ini. Jadi ada warna-warna tersendiri atau garis tersendiri itu yang merupakan dia garis kelelahan. Nah seperti orang kalau stres itu kadang di nonongnya, di keningnya ada garis-garis yang kelihatan lebih kuat gitu ya. Di logam juga sama seperti ini. Nah ini udah fatigue atau lelah. Kemudian kalau suatu logam mengalami kegagalan puntiran, itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi patahannya tidak merata dan cenderung ada seperti ombak yang berputar, garis-garisnya atau alurnya.
Dan ini secara garis besar dulu pengenalan. Terus polimer itu terdiri dari molekul polimer yang terdiri dari unit kimia berulang atau disebut mer bergabung bersama-sama seperti manik-manik pada string. Polimer dapat berupa alami, misalkan bentuk kulit, karet, selulosa, DNA, dan otak atau sintetis seperti nilon dan polietilen. Nah, ini salah satu contoh komposit pada penampang ski untuk di es maupun juga di air. Ya. Jadi dia dibuat berlapis-lapis dengan tentunya kelenturannya sudah diperhitungkan untuk beban sekian kilogram atau lb. Nah, terakhir ini fase kerusakan suatu komponen. Jadi komponen baru yang sudah dibentuk sesuai dengan desainnya, kemudian digunakan, dia akan mendapat beban, ya, atau dipakai. Nah, beban ini berupa beban statis bisa, contohnya di bangunan-bangunan, atap itu beban statis, bisa juga beban dinamis, contohnya di jembatan, pegas itu beban dinamis. Kondisi komponen pada saat dia baru masih dalam kondisi elastis. Kemudian dengan berjalannya waktu, ini semua komponen yang perlu Anda pahami itu ada waktunya. Ya. Kalau sekarang kayak HP itu hanya didesain untuk 2-4 tahun. Setelah itu mesti ada yang rusak. Ya. Sehingga produk itu komponennya sudah nggak ada, ditinggalkan. Ya. Nah, kalau dulu sebelum ada produk life cycle, Anda sudah kenal produk life cycle di PTI ya? Sudah kenal belum? Produk life cycle. Masih Siklus belum, Pak. Satu produk. Sudah ya? Masih Nah, belum, Pak. Belum. Oh, PTI-nya belum dapat ya? Masih perkenalan awal itu, Pak. Oh, perkenalan awal, ya. Jadi yang perlu Anda pahami di situ setiap produk sekarang didesain ada umurnya. Ya. Sehingga nggak bisa digunakan terlalu lama. Kalau mobil-mobil tahun 50-an, 60-an, digunakan 80 tahun, 100 tahun masih bisa. Terus platnya itu tebal, jadi kalau jatuh dari jalan raya ke jurang 80 meter, 100 meter tidak akan penyok. Ya. Karena memang dibuat kokoh atau robust gitu ya, supaya tahan lama. Tapi dengan perkembangan ilmu dalam industri 3, itu ternyata merugikan perusahaan karena perputaran modal usaha itu jadi kecil atau terhambat karena produk terlalu lama lifetime-nya. Sehingga sekarang didesain rata-rata 2 tahun sampai 4 tahun mesti ganti. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, produk itu akan berkurang umurnya. Contohnya lampu, itu kalau yang wolfram, paling banyak 250-300 kali ceklekan. Ya. Sama dengan baterainya HP, itu 150 kali ngejek. Setelah itu baterai akan mati sendiri atau lemah. Ya. Semua didesain seperti itu. Sehingga perusahaan akan selalu berinovasi untuk membuat suatu bentuk-bentuk baru. Kadang seperti sepeda motor hanya casingnya aja dirubah-rubah. Mesinnya ya tetap ya sampai 5-6 tahun itu nggak ada perubahan apa-apa mesinnya, hanya casingnya dirubah-rubah. Nah gitu aja harganya sudah turun ya. Tapi ada orang yang memakai CB tahun 74, 76, ya masih bisa melaju 100 km per jam ya, karena dirawat, diganti shockbreaker, diganti pistonnya dari mesin, terus karburatornya diperbaiki, ya sama aja sepeda motor baru. Ya. Hanya saja chassisnya chassis tahun lama gitu ya.
Nah, setelah waktu berjalan, itu akan mengalami kelelahan atau fatigue. Nah, kalau di dalam material, ikatan grain itu sudah mulai melonggar. Istilahnya lemnya sudah mulai lemah, ya. Nah, dia bisa terikat karena proses pengerjaan panas yang suhunya di atas 1.500 derajat. Nah, kalau sudah fatigue, itu material akan berubah ke kondisi plastis. Bentuk permanen, contohnya kalau pelek itu sudah jalannya goyang-goyang, nggak lurus lagi. Poros juga gitu, sudah berputarnya tidak sentris. Nah, itu kalau diteruskan akan mengalami cracking atau retak. Nah, keretakan ini bisa terjadi di dalam, artinya antar ikatan grain ini sudah pecah, tapi dari luar masih utuh. Sehingga jangan kaget kalau kadang-kadang ada suatu konstruksi, luarnya masih kelihatan kokoh, tahu-tahu ambruk. Karena kemungkinan material yang dipakai itu material bekas dan waktunya sudah lama, hanya dicat lagi kelihatan baru gitu ya. Terus bisa juga cracking itu terjadi pada permukaan. Pada permukaan dari logam itu kelihatan retak rambut ya. Kemudian nanti tambah lebar. Setelah itu baru breaking patah. Nah, ini fase kerusakan yang harus Anda pahami. Termasuk komponen Anda juga ya. Anda kan juga terdiri dari komponen part-part ya. Itu juga mempunyai umur tersendiri. Nah, umur itu tergantung orang merawat dan menggunakan. Kalau sering digunakan, maka dia akan cepat lelah. Fatigue ya. Nah, sehingga tentu performanya akan turun. Ya mohon maaf, Anda udah dewasa ya. Terutama cowok jangan menuntut, maaf neneknya cewek suruh menantang terus ya nggak mungkin ya. Nanti umur 35 sudah mulai fatigue. Begitu juga penis Anda pada waktu umur segitu masih nempel di perut, tapi begitu umur 40 sudah nunduk ke bawah. Nah, itu kan umur. Nah, itu jadi disadari, jangan sampai menuntut yang berlebih kalau Anda kenal material. Dan kekuatan orang beda-beda. Seperti saya dulu ikut nge-gym, paling tinggi itu bisa ngangkat 32 kilo. Setelah 32 kilo, leher saya tumbuh benjolan seibu jari gini. Ya. Nah, kalau di dokter katanya tumor suruh operasi. Tapi kalau operasi efeknya ke selaput suara menjadi suaranya kresek-kresek gitulah, ya nggak jelas. Nah, saya suruh operasi urut aja. Ternyata dari tukang urut bisa ditarik ya di sekitar ketiak sini ditarik-tarik akhirnya kempes. Nah, teman saya yang sama-sama nge-gym, dia dari desa di Lampung dan Situbondo, dalam 6 bulan bisa ngangkat 100 kilo. Bayangkan dengan tinggi yang sama, berat badan hampir sama, dia lebih mampu mengangkat. Karena ternyata terlatih mulai kecil. Nah, kalau benda hidup bisa dilatih ya. Nah, kalau benda mati kayak besi apa nggak bisa dilatih. Nah, dia ternyata mulai kecil sudah biasa ngambil air dari sumur, jadi tiap pagi, sore gitu, mau berangkat sekolah, menuhi kamar mandi dulu, tempat wudhu, nanti pulang sekolah mau ngaji gitu lagi. Sehingga nggak nge-gym aja badannya udah kayak Tarsan. Ya. Jadi lengannya mentol-mentol, dadanya mentol, pantatnya mentol, begitu nge-gym ya cepet jadi. Nah kalau saya mainannya supir bulat mulai SMP, ya. Jadi nggak pernah kerja berat gitu, ya paling berat 30 kilo sudah ngoyo. Nah saya pikir setelah itu saya istirahat 3 bulan, mulai nge-gym lagi, mulai 15 kilo, kemudian 20, 30, begitu tambah 2 kilo, mentol lagi di leher. Nah dokter bilang kekuatanmu mengangkat beban itu 30 kilo. Saya sempat protes, kenapa kok teman saya bisa sampai 100 kilo? Ya karena latihannya dan mainannya beda.
Kalau dia mainan ember sama air pagi sore, kamu mainan setir bulat, ya beda dong. Gitu loh. Ya udah akhirnya nyadarilah paling tinggi udah 30 kilo aja, nggak berani nambah lagi. Nah dari sini ada yang mau ditanyakan untuk pengantar material teknik? Silahkan. Silakan yang punya unek-unek, punya apa istilahnya, ketidakragu-raguan apa, silakan. Kan misalnya suatu bahan ya Pak, itu kan memiliki keelastikan, yaitu Apa kurang keras suaranya? halo Iya. udah Pak. Ya sudah. Enggak. Kan misalnya suatu bahan atau benda ya Pak memiliki sifat elastis ya Pak. Iya. Ada tegangan atau yang lain atau dikenai gaya atau apa beban itu menjadi tidak elastis Pak. Nah itu bagaimana mengembalikan ke sifat elastisan tadi Pak? Apakah dengan cara apa Pak? Nah gini, kalau benda mati itu hanya bisa dipreventif. Artinya jangan sampai tegangan atau beban melebihi dari perencanaan atau yang dimiliki oleh bahan tersebut. Kalau dikembalikan ke kondisi elastis nggak mungkin. Ya. Apalagi sudah dipakai sekian jam gitu ya. Jadi nah ini sayangnya elemen mesin dibuang. Setiap komponen itu punya frekuensi pribadi. Frekuensi pribadi itu kemampuan komponen itu dalam bekerja. Contohnya diagram sinus kan tahu ya. Diagram sinus itu kan puncaknya 90 derajat, terus berosilasi gini. Nah itu dalam kondisi baru kalau dites frekuensi pribadi komponen seperti itu. Tapi berjalannya waktu dia akan lebih rendah sampai mendekati titik lurusnya. Nah pada saat mendekati titik lurusnya itu artinya frekuensi pribadi sudah terlampaui terhadap frekuensi beban, tinggal nunggu rusaknya gitu ya. Tapi kalau logam yang keras mau dilunakkan bisa. Tapi lunaknya itu hanya turun kekerasannya gitu aja, ya. Nah, dengan turun kekerasan tentu elastisitasnya akan bertambah. Itu. Nah, kalau barang hidup elastis atau tidaknya tergantung latihan. Ya. Kalau Anda sering berlatih, mohon maaf yang ikut karate, Bapak kalau nendang itu bisa 180 derajat gini. Ya. Terus kalau senam juga bisa 180 derajat. Itu sampai usia 37 ya. Setelah usia 45 ikut juga senam karate, ternyata apa yang terjadi? Punggung saya itu kena rematik, kaki kena rematik. Jadi untuk jalan sakit, untuk gerak sakit. Begitu saya ke dokter saraf, cuman ditanya, Bapak pecicilan apa aja, Pak? Loh kenapa dok? Sudah nggak waktunya Bapak untuk breakdown macam-macam Pak, pecicilan. Karena apa? Komponennya sudah, sudah tua Pak, nggak bisa. Loh saya kan masih 45, walaupun 45 Pak, batas elastisitas itu 28-30. Setelah itu Bapak nggak boleh mau senam yang pecicilan kayak pada waktu itu ikut karate. Olahraga Bapak hanya boleh renang sama jalan cepat, itu aja katanya. Nah itu, jadi elastisitas bisa dilatih sebetulnya. Kalau orang bisa diperpanjang dengan latihan, tapi sampai batas umur tertentu. Nah kalau logam, itu biasanya sulit untuk mengembalikan elastisitas awal, ya apalagi sudah berumur. Kalau logam agak baru, mungkin katakanlah 20-30% digunakan, mau dilunakkan bisa. Ya dengan proses heat treatment namanya. Jadi logam kalau dipanaskan katakanlah temperatur 700 derajat, ditahan di dapur 10 menit, dinaikkan lagi menjadi 720, tahan lagi 5 menit terus didinginkan. Nah didinginkan dengan air kekerasannya akan tinggi, tapi elastisitasnya rendah. Kalau dengan udara dia akan lebih kecil dari air. Kemudian kalau didinginkan dengan oli SAE 20,
dia akan lebih lunak lagi. Nah, itu ada percobaannya. Ya. Bagus pertanyaannya. Ya. Kalau benda itu mati, apalagi sudah berjalan 50% lebih, sulit untuk dilunakkan lagi. Ya. Ada yang lain, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pada slide metode Vickers, jejak yang dihasilkan adalah persegi. Nah, di mana kan dihasilkan dari penekanan dengan indentor intan. Iya. Ya, apakah hanya dihasilkan jejak atau lekukan berbentuk persegi saat melakukan penekanan dengan indentor? Iya, jadi ini sebentar. Nah, ini ya. Berliannya bersegi seperti ini, jadi ujungnya runcing terus ini hanya masuk 30% aja, ya 30% seperti ini. Ada dua macam untuk menghitung kekerasannya. Yang pertama dengan menghitung dimensi, ini ada skala-skalanya di samping-sampingnya, kemudian dimasukkan rumus. Yang kedua, dia di identor itu kan sudah terkonek dengan sensor alat elektronik. Jadi kalau dia menekan sampai sekian detik baru menghasilkan sekian 0, sekian mili, dia dikonversi berarti kekerasannya sekian. Gitu ya. Contohnya kekerasannya ini 37 kg per milimeter kuadrat gitu. Jadi ada dua macam dengan menghitung kedalaman pemotongan dan luas bukan pemotongan, kedalaman penekanan dan luas dari area bekas dari identor itu, baru dimasukkan rumus. Nah, tapi di dalam percobaan itu biasanya dua macam. Mahasiswa suruh menghitung secara manual dan nanti dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh sensor pada mesin tersebut. Jadi di mesinnya sudah ada IC yang diprogram untuk menghitung berapa kekerasan untuk uji Vickers, kemudian uji Brinell, dan uji yang lain. Gitu. Jelas ya? Punya teman di mesin nggak? Teknik mesin? Nggak ada? Nggak punya, Pak. Kalau ada bisa main-main ke lab metalurgi, lihat alat apa ini ujinya ya. Ditaruh di meja kurang lebih tingginya 75 cm. Nah, nanti di bab tegangan-tegangan kami sampaikan ada gambarnya ya, mesin-mesinnya. Baik, silahkan yang lain. Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, seperti Anda tahu modif-modif ya, mobil maupun motor. Nah, sebetulnya pabrik itu sudah menghitung per komponen, kekuatan komponen, baik itu akibat beban, akibat torsi, akibat perjalanan dinamis, itu sudah dihitung. Nah, kalau misalkan ada mobil, yang putih itu apa ya? Seperti itu, Toyota Hardtop itu, TAF GT mungkin ya. Nah, TAF GT kemampuan komponen itu sudah di luar perencanaan. Jadi sewaktu-waktu komponen yang lain bisa patah mendadak, yang pertama. Kedua, dari bahan bakar dia akan boros. Ketiga, dari kestabilan untuk manuver dia lemah. Gampang jungkir balik. Nah, itu kelihatannya sih gagah ya. Tapi ya itu efeknya dia nggak ngerti karena bukan orang teknik. Bahan bakar boros, kestabilannya itu tidak membahayakan, kemudian komponen lain sudah ada yang kalah. Ya, karena tidak didesain untuk berkoneksi dengan
beban yang begitu berat. Mungkin itu masalah modif-modif. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sekian. Bapak ngajar lagi yang kelas B, ya, 16-20. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Udah di screenshot ya ketuanya ya? Sudah, Pak. Udah, oke, nanti kirim ke Bapak ya. Makasih, yuk. Iya, Pak.